Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, seluruh subscriber setia, juga seluruh pemirsa dimanapun saya berada. Hari ini saya akan nguji atau membandingkan, ya tepatnya membandingkan saja, Cyclocom sejuta umat Karmin ya. Exhaust atau terkenalnya KOS dengan IGP Sport. Nah, sebelumnya memang aku cuma pakai HP dari dulu, pakai Strava HP. Terus akhir-akhir tahun 2000 berapa ya, 21 atau 21 kayak, aku punya exhaust. Nah, terus sekarang alhamdulillah rezeki dari Allah ini ya, alhamdulillah, IGP Sport. IGP artinya ini gue pakai sport ki kaos kotang. Ini gue pakai kaos kotang. Sporot lah. Gitu. IGP Sport tuh gitu filosofinya. Oke, langsung aja. Kita akan berbandingan exhaust dengan IGP Sport ini dari apa? Dari harga. Pertama, memang exhaust ini lebih murah ya dibanding IGP Sport ini yang BSC 100S. Ini exhaust G+. Kalau yang G2 lebih atasnya lagi ya. Ini G+. Kita coba ya satu ya, hidupin dulu yang exhaust. Nah, seperti ini sudah hidup. Nah, sekarang yang IGP Sport, tombol on-nya di sini di bawah. Nah, oke. Gimana? Dari hidupnya saja sudah kelihatan ya, kalau IGP ini lebih cepat ya. Terus kita akan bahas tampilan. Jadi di sini di exhaust ini ada 3 siklus tampilan. Kalau dilihat ini dari atas speed, lalu AVG sama maksimal. Nah, di speed ini nanti ada kecepatan kita, waktu sama jarak. Terus kalau geser ke kanan itu ada altitude, ini butuh sensor. Cuma aku nggak punya, makanya ini akan kosong. Terus di maksimalnya ada kecepatan maksimal sama jam, sama odometer. Dan ini perlu sensor, jadi ini akan kosong. Jadi begitu yang digunakan kalau aku adalah tampilan pertama speedometer, waktu jarak, terus kedua skip, ketiganya ini kepake kecepatan maksimal sama jam. Paling itu. Makanya kalau aku lihat-lihat di exhaust memang cuma jam sama jarak. Itu mode defaultnya di sini, di speed. SPD ini di speed. Kalau di IGP ada 4. Ini ada 4, 1 2 3 4. Dipencet yang kanan ini. Ini ada jam. Jadi untuk lihat jam nggak perlu pindah-pindah lagi kayak di sini. Ini kan harus dipindah ke sini, di yang naik kanan. Nah, ini time, altitude, clock, harus dipencet lihat ke kanan agar kelihatan jam. Kalau di IGP enggak, ini udah ada. Terus ini ada nanti kecepatan kita, ada waktunya pedanya, ada jaraknya. Nah, ini yang pertama ya, layar pertama kita geser, pencet yang ini, pencetannya memang di bawah. Nah, ini ada distance, jarak. Tadi apa ya, jarak? Oh, sama berarti. Ya sama jarak. Cuma di sini ada kalori, ada temperature, dan ada ascent. Ascent itu gain elevation ya kalau di Strava. Jadi kita kalau di kos ini kan nggak tahu. Ini udah nanjak berapa meter sih nggak tahu. Kalau di sini tahu nanti di ascent ini. Jadi katakanlah kita udah nanjak 1000 meter, nanti di sini berarti 1000. Oke. Terus di sini ada AVG speed.
Jadi kecepatan rata-rata nanti ini muncul di layer 3. Terus ada gradien rata-rata dan altitude rata-rata. Terus yang terakhir tetap ada speed maksimal, ada gradien maksimal, dan ada odometer. IGP ini berarti udah tak pakai 268 kilo ya, baru kemarin soalnya emang. Itu untuk tampilan. Untuk cas, untuk sekali pakai ini pasti berkurang 1 digit, 1 strip kalau exhaust. Kalau IGP ini belum tentu, kalau dipakai pagi belum tentu berkurang, belum tentu berkurang 1 strip, belum tentu. Nah, cuma mungkin dipakai 2 atau 3 hari akhirnya berkurang. Ini cukup dipakai sekali aktivitas pagi terus berkurang 1 strip. Ngecasnya sama-sama berkurang 1 strip. Ngecasnya exhaust lebih lama. IGP ini mungkin butuh beberapa menit aja untuk ngisi dari strip kedua ke ketiga. Exhaust ini butuh waktu beberapa puluh menit atau malah jam ya. Aku nggak inget tepatnya. Pokoknya untuk penuh ini memang exhaust lebih lama. Oke, sekarang kita rekam ya. Ini tak rekam. Kita mulai aktivitas. Play. Ini juga. Nah, ini play. Ini akan nunggu sinyal GPS berkedip. Nah, dia udah dapat. Artinya GPS-nya udah nggak berkedip. Lumayan cepat ya. Ini coba yang di IGP. Nah, ini juga langsung cepat karena kita udah standby dari tadi di sini. Sebenarnya untuk mendapat sinyal GPS tadi yang langsung dapat, kalau belum dapat kan kedip-kedip. Tadi ini udah dapat kan. Sebenarnya exhaust ini dapat sinyalnya lebih lama banget. Oke, itu aja. Ini mau tak coba ke Tugu Muda. Setelah itu kita kirimkan aktivitas nanti sampai sana. Bismillah. Ini tipis-tipis. Kalau dibuat jalan aktivitas, maka di sini akan muncul icon play. Ini berarti dia ngerekam. Speednya sekarang ini 14 ya, 13. Dan jarak ini baru 200 meter. Dan baru 50 detik. Di exhaust pun sama begitu, ada icon play-nya. Nah, kalau berhenti dia auto pause. Nah, seperti ini auto pause. IGP juga pause sendiri untuk auto pause. Ini otomatis akan terjeda kalau berhenti. Lanjut. Tipis-tipis. Kota Lama, Tugu Muda. Oke, alhamdulillah. Ini kita bandingkan waktu bersepeda 854 ini 856. Selisih 2 detik. Jaraknya 345, ini 323. Oke. Jamnya sih sama. Oh, jamnya juga selisih 1 menit. Di exhaust ini jam 5.18, IGP 5.19. Ngos-ngosan guys. Aku tadi nyoba sprint. Ini coba lihat speed maksimal di IGP 54,9, di exhaust 54,6. Ini tadi aku nyoba sprint di depan balai kota. Oke, gitu mungkin perbandingan singkat. Jadi ini kembali ke default awal, ini juga kembali ke default awal. Selisihnya cuma 2 detik ya, 854 di 856. Mungkin tadi pas lanjut mungkin exhaust bacanya agak lama kan. Tadi kan pause di Kota Lama untuk nunjukin kalau ada fitur auto pause. Jadi jaraknya juga mungkin ini lebih banyak karena lanjut 345. Begitu jalan lagi dia lanjut, cuma ini 323 karena dia mungkin pas lanjut bacanya agak
lama dikit lah, selisih dikit lah. Oke, coba kita kirim. Aku akan kirim aktivitas ini. Jadi ini selesaikan. Ini berarti selesai. Yang ini coba tak selesaikan, yang IGP tak selesaikan. Ada tulisan save. Sekarang ini akan lanjut ke bagian HP, aplikasi. Ini bagian aplikasi di exhaust. Tampilannya seperti ini. Ini connect dengan Bluetooth standar biasa ya. Nah, ini proses connecting. Yang suka atau pakai atau hafal lah dengan exhaust, kadang connectingnya itu ulang, jadi dia perlu reconnecting lagi. Jadi connecting pertama nih belum tentu connect gitu loh, maksudnya kadang dia gagal lalu connect lagi gitu. Nah, ini prosesnya memang agak lama, tak biarin apa adanya full biar teman-teman ini tahu lah. Nah seperti ini kan gagal ya. Oh ternyata datanya belum aktif, sorry. Nah ini setelah connect terus syncing, ini synchronize. Oh, ini kebetulan synchronize-nya cepat karena jaraknya cuma 3 kilo ya, waktunya 10 menit. Namun kalau udah jaraknya 50 atau dibuat 2 jam bersepeda itu beda cerita ya guys. Synchronize-nya nggak secepat ini ya. Itu mungkin untuk catatan teman-teman semua. Nah, ini tadi sudah synchronize dan sudah muncul aktivitasnya. Sekarang kita lihat di Strava. Di Strava ini aktivitas di Strava itu kemarin otot payudara bawah. Nah ini night ride. Oh jadi cirinya exhaust itu night ride. Jadi jam 4 atau jam 5 itu masih masuk malam, jadi night ride. Oke sudah masuk. Sekarang yang IGP Sport. Nah begitu masuk, alhamdulillah itu secepat itu connected dan synchronize-nya. Nah ini sudah synchronize, data udah masuk ya, karena jaraknya 3 kilo, waktunya cuma 8 menitan ya. Namun memang kalau jaraknya sudah jauh pun synchronize dari IGP ini lebih cepet gitu guys, gitu teman-teman semua. Di IGP ya ini udah muncul ya, coba sekarang di Strava. Nah ini morning ride. Jadi ciri khasnya IGP ini morning ride, ini sudah beda. Ini kayak Strava lah. Strava tulisannya juga bersepeda pagi gitu kan. Kalau di aktivitas direkam lewat ponsel langsung. Nah ini yang night ride via exhaust seperti ini. Ini ada elevation 18 meter. Ini tidak akurat karena sama sekali tidak ada nanjak. Harusnya elevasi tidak 18 meter. Jadi exhaust ini kurang akurat lah ya. Nah ini beralih yang morning ride. Ini IGP Sport. Elevasi 2 meter. Mungkin ini benar 2 meter karena ada naik turun dikit. Jadi ada jembatan, ada paving ya. Mungkin ini agak benar atau lebih akurat dari exhaust karena jarak dari Raden Patah ke Tugu Muda memang tidak ada nanjaknya sama sekali. Untuk yang exhaust ini memang nyimpan data secara asli di perangkat, makanya perlu hapus aktivitas. Nah ini masuk storage, workout, terus hapus seperti itu. Kalau enggak nanti aktivitasnya numpuk banyak dan penuh memorinya seperti itu. Jadi memang harus dihapus. Kalau aku setiap selesai satu hapus, selesai satu hapus gitu. Kalau IGP enggak perlu. IGP ini ketika kita sinkron dengan aplikasi, alatnya kita sinkron dengan aplikasi itu otomatis udah selesai gitu, nggak nyimpen memori lagi seperti itu.
Seperti itu teman-teman semua. Gimana? Teman-teman tertarik yang mana? Apakah exhaust G Plus atau di atasnya yang G2 Plus, atau lebih tambah dikit lah IGP BSC 100S, atau malah di 200S, atau malah sekalian Karmen yang itu, pokok yang nganu. Ya udah itu aja. Terima kasih teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat. Kalau suka silahkan di like, kalau belum sabrek nggak apa-apa, yang penting ditonton. Terima kasih. Saya Ridho Faru Rais, juara dari 3 kategori Master Agoser Pemula, undur diri dari Museum Mandala Bakti di kawasan Tugu Muda. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.